Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Selamat datang di channel A Intensif bersama Kak Ai. Hari ini kita akan belajar tentang fisika, yaitu materi besaran dan satuan. Bab ini sudah kalian pelajari di SMP dulu waktu kelas 1 SMP. Mungkin masih ada yang ingat tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang kita ulangi lagi materi tentang besaran dan satuan di kelas 10 SMA atau MA atau kelas 1 SMA. Oke. Besaran dan satuan yang pertama kita akan bahas adalah tentang besaran. Pembagian dari besaran berdasarkan arahnya. Jadi besaran dibagi menjadi dua berdasarkan arahnya, yaitu ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi dia hanya memiliki nilai. Contohnya apa? Jarak, masa, waktu, suhu, kelajuan, dan lain-lain. Ciri khasnya dia hanya memiliki nilai. Contohnya saya ambil satu besaran di sini. Misalnya saya ambil massa. Kalau saya punya kalimat Andi menimbang jeruk dengan massa 2 kg. Maka yang namanya nilai ini adalah angka 2 di situ. 2 kg berarti nilainya 2. Dia tidak memiliki arah karena kalau jeruk itu kalau ditimbang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan ke kiri kan sama aja. Jadi dia hanya memiliki nilai saja. Kebalikan dari besaran skalar ada yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Contohnya ada perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, berat, momentum, dan lain-lain. Jadi kalau vektor dia punya arah, kalau skalar dia tidak punya arah. Selanjutnya itu tadi ya, pembagian besaran berdasarkan arah. Selanjutnya pembagian besaran berdasarkan satuannya. Jadi yang menyertai besaran ada yang namanya satuan. Besaran dibagi menjadi dua juga ternyata. Yang pertama ada besaran pokok. Yang kedua ada besaran turunan. Namanya besaran pokok, dia pasti menjadi inti dari pembahasan ini. Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan sesuai dengan SI. Apa itu SI? Standar internasional. Maksudnya adalah, jadi dulu itu para ilmuwan berkumpul untuk menentukan besaran apa saja yang sesuai di semua negara, yang bisa diterima atau bisa digunakan di semua negara. Nah, besaran-besaran itu dinamakan besaran pokok. Selanjutnya, besaran turunan. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran turunan berasal dari besaran pokok yang sudah diturunkan, sudah digabung-gabung, itu namanya besaran turunan. Nanti kita bahas satu-satu gimana sih contohnya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sebelumnya kita kan bahas pembagian besaran berdasarkan satuannya. Sekarang apa sih satuan itu sebenarnya? Satuan itu adalah acuan atau pembanding suatu besaran, di mana dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Kalau satuan baku ini yang sudah disepakati, yang sering kita kenal di matematika biasanya ada kilogram, gram, kilometer, meter, dan lain-lain. Itu satuan baku. Kalau tidak baku, itu satuannya hanya berlaku di satu daerah saja dan dia tidak berlaku untuk yang lain. Misalnya ada satuan jengkal, ada satuan kaki, seperti itu ya, tidak bisa digunakan untuk semuanya.
Kemudian berdasarkan jenisnya dia juga dibagi jadi dua lagi, namanya MKS sama CGS. MKS itu singkatan meter kilogram second. Jadi nanti kalau terdiri dari meter, kilogram atau second, dia termasuk satuan MKS. Kalau CGS, C-nya cm, G-nya gram, S-nya second. Jadi yang membedakan ada meter ke cm, kilogram ke gram. Hanya itu saja yang membedakan dari kedua jenis satuan ini. Nah, selanjutnya besaran pokok. Macam-macam besaran pokok itu ada 7 yang harus kita ketahui dan kalau bisa dihafal ya. Yang pertama ada panjang, simbolnya L, di sini L kecil ya, nulisnya L kecil. Satuannya meter, simbolnya M, dimensinya L. Kalau menulis dimensi itu harus huruf besar atau huruf balok ya. Alat ukurnya di sini saya tulis mistar, tapi sebenarnya untuk mengukur panjang itu ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan. Contohnya ada mistar, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada meteran dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada massa. Simbolnya M kecil, satuannya kilogram disingkat kg, K besar G kecil. Kemudian dimensinya ada M besar. Alat ukurnya ada neraca. Neraca atau biasa kita kenal dengan timbangan. Neraca itu ada beberapa jenis, ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan. Nah, semakin banyak lengannya, maka dia semakin teliti. Yang ketiga ada waktu yang disingkat dengan T kecil. Satuannya second, simbolnya S kecil, dimensinya T besar, alat ukurnya stopwatch. Kemudian suhu, simbolnya adalah T besar. Jadi kalau waktu tadi T kecil, kalau suhu T besar, satuannya Kelvin. Ingat ya, satuan dari suhu itu Kelvin, bukan Celcius. Kemudian simbolnya Kelvin, berarti simbolnya K. Dimensinya ada theta besar. Alat ukurnya termometer. Banyak jenis ya termometer ini, ada termometer badan, ada termometer batang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada kuat arus, simbolnya I, satuannya ampere, simbol dari satuannya adalah A besar, kemudian dimensinya adalah I besar, alat ukurnya namanya amperemeter. Kemudian ada jumlah molekul zat atau N. Ini biasa kita pelajari di kimia. Satuannya dia mol, simbolnya mol, dimensinya N besar. Kemudian untuk intensitas cahaya yang terakhir ini ya, intensitas cahaya, satuannya ada kandela, simbolnya ada C besar D kecil CD, dimensinya ada J. Alat ukurnya ada fotometer atau luxmeter untuk mengukur nilai dari intensitas cahaya. Di sini kakak punya tips menghafal besaran pokok. Kita menggunakan singkatan JIWA SMP, JIWA SMP. J di sini singkatan dari jumlah zat, I intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya apanya? Arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Oke, diulangi lagi silakan. J-nya tadi adalah jumlah zat ya. Jumlah zat. I-nya adalah intensitas cahaya ya. W-nya adalah waktu. Kemudian A-nya adalah arus. S-nya adalah suhu. M-nya massa. Terakhir P-nya adalah panjang. Hafal ya. Jadi besaran pokok ada berapa? Ada 7, disingkat dengan JIWA SMP. J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus, S suhu, M massa, dan P panjang. Oke, selanjutnya kita belajar tentang besaran turunan. Tadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maka di sini kakak munculkan lagi tabel dari besaran pokok yang tadi yang ada 7 macam.
Nah, sekarang besaran turunan tadi kan diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yang pertama ada luas. Saya contohkan luas. Kita cari satuannya ya, satuan dan juga dimensinya. Untuk luas itu rumusnya apa sih? Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu satuannya apa? Lihat di tabelnya. Panjang satuannya meter. Berarti di sini meter. Lebar itu kan juga masuk panjang. Berarti dia satuannya juga meter. Meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Meter itu dimensinya apa? Meter dimensinya adalah L besar. Berarti di sini kita tulis kurung mutlak L. Kalau di sini meter kuadrat, berarti ini L-nya kuadrat juga. Oke, keterangannya M kuadrat tadi apanya? M kuadrat adalah satuannya. Kalau L kuadrat dia adalah dimensinya. Jadi dimensi luas adalah L kuadrat. Kalau satuan luas adalah meter kuadrat. Oke, sekarang ke volume. Volume itu didapatkan dari, kita ambil balok aja ya, contohnya ada panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu punya satuan apa? Meter kak. Kalau lebar punya satuan apa? Meter juga. Kalau tinggi ya meter juga. Meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3. Berarti dimensinya meter tadi dimensinya L. Berarti L pangkat 3. Oke, keterangannya kalau meter pangkat 3 dia adalah satuannya, sedangkan kalau L pangkat 3 dia adalah dimensinya. Nah, seperti itu, bisa ya. Sekarang kita ke massa jenis. Massa jenis itu rumusnya apa? Massa jenis singkatannya adalah Rho. Oke, rumusnya apa? Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Kalau massa itu satuannya adalah, ini saya kasih keterangan di sini ya, massa dibagi dengan volume. Oke, massa itu satuannya kilogram. Lihat di tabelnya sini, massa satuannya kilogram. Volume tadi satuannya apa? Kita kan sudah cari tadi volume. Satuannya adalah meter pangkat 3. Berarti kilogram per meter pangkat 3. Atau bisa ditulis kilogram meter pangkat, kalau di bawah dia pangkat 3, berarti kalau di atas plus itu jadi min. Kilogram meter pangkat min 3. Sorry bisa. Ya, kilogram meter pangkat min 3. Min 3. Itu satuannya. Kalau dimensinya jadinya apa? Kita lihat nih, kilogram dimensinya M. Berarti di sini kita tulis dikurung dulu M besar, M-nya meter tadi L, berarti M L pangkat min 3 ditutup kurung gitu ya. Lanjut, contoh dari besaran turunan. Nah, selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan itu di dalam fisika dia disimbolkan sebagai V. V ya. Kecepatan itu punya rumus jarak dibagi waktu. Jarak itu simbolnya S, waktu itu simbolnya, ini waktu T kecil. Jarak S, waktu T kecil, kemudian saya kasih keterangan di sini biar kalian nggak lupa. S-nya tadi adalah jarak, T-nya adalah waktu.
Nah, jarak itu punya satuan meter. Kalau waktu punya satuan second ya, meter per second, atau boleh ditulis second, meter per second. Second ini kan sama kayak second pangkat 1. Jadi kalau ditulis di ke atas kan secondnya, maka M kali S pangkat min 1 itu satuannya. Kalau dimensinya gimana? Meter tadi punya dimensi meter punya dimensi L. Waktu second T, berarti ada LT pangkat min 1 tutup kurung. Ini adalah dimensinya. Paham ya? Lanjut untuk percepatan. Di dalam fisika, percepatan itu punya simbol A kecil. Ya, A-nya harus kecil. Jadi A atau percepatan itu punya rumus kecepatan per waktu. Oke, kasih keterangan di sini. V tadi apa V? Kecepatan. Kalau T waktu. Kecepatan satuannya apa? Tadi kita sudah cari, kecepatan itu satuannya meter per second. Berarti di sini meter per second. Waktu satuannya second, berarti per lagi dibagi lagi dengan second, atau sama dengan meter per second kuadrat. Atau boleh juga ditulis meter second pangkat min 2, itu satuannya. Kalau dimensinya berarti meter itu punya dimensi L, second T pangkat min 2. Bedanya dengan kecepatan, kalau kecepatan T nya pangkat min 1, kalau percepatan T nya pangkat min 2 gitu. Lanjut ya. Selanjutnya adalah gaya. Gaya di dalam fisika punya simbol F. Dia punya rumus F itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sudah nggak perlu ditulis ya keterangannya, tadi kan sudah ya. M itu massa, A itu percepatan. Massa satuannya itu kilogram, percepatan satuannya tadi meter second pangkat min 2, berarti kilogram meter second pangkat min 2. Ini satuannya. Kalau dimensinya gimana? Dimensinya kalau kilogram, kita lihat kilogram dimensinya adalah M ya, berarti M. Meter dimensinya adalah L second T pangkat min 2. Selesai. Ini dimensinya, yang ini satuannya. Lanjut contoh lagi. Nah, ini yang terakhir ya, ada 4 lagi. Ada usaha dan juga energi. Saya ambil yang usaha saja. Kalau usaha di dalam fisika itu simbolnya adalah W. Kalau energi di dalam fisika simbolnya E. Ya, gampang, berarti huruf kaitannya energi E. Kalau usaha W. Di sini saya pakai salah satu saja. Saya pakai yang usaha ya. Usaha itu W. W itu rumusnya gaya dikali dengan S perpindahan. Jadi gaya dikali dengan perpindahan. Saya tulis keterangannya di sini. F-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Nah, gaya tadi satuannya apa? Tadi kita sudah mencari ya, gaya itu satuannya kilogram meter second pangkat min 2. Kalau perpindahan itu satuannya meter. Berarti satuan dari usaha itu adalah kilogram meter kali meter, berarti meter pangkat 2 second pangkat min 2. Ini namanya satuan. Sekarang ke dimensi. Dimensinya kilogram itu ada M, kalau meter itu L pangkat 2, berarti ikut pangkat 2. Second itu T pangkatnya min 2.
Nah, ini dimensinya, ini satuannya. Paham ya? Sekarang ke tekanan. Tekanan, kalau di dalam fisika, dia punya simbol P, di mana P itu rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas. F-nya gaya, A-nya luas. Gaya tadi punya satuan apa? Gaya tadi ini ya, kilogram meter second pangkat min 2. Berarti di sini kilogram meter second pangkat min 2 dibagi luas. Luas itu meter pangkat 2. Sama dengan kilogram. Nah, ini meter bagi meter kuadrat. Jadi saya coret satu di sini, M-nya tinggal 1. Saya naikkan ke atas, M-nya jadi M pangkat min 1. S-nya tetap S pangkat min 2. Atau kalau dimensinya berarti M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Itu dimensi dari tekanan. Kalau ini satuan dari tekanan gitu ya. Jadi kalau kalian bisa mencari satuan, insya Allah kalian juga bisa mencari dimensinya kalau hafal. Oke, selanjutnya ada daya. Daya itu di dalam fisika simbolnya apa? Sama kayak tekanan ya, simbolnya P. Nah, daya itu punya rumus W dikali dengan T, usaha dikali dengan waktunya. Oke, langsung ya, usaha tadi kan sudah, ini usaha punya satuan apa? Ini kita tulis lagi di sini, sama dengan kilogram. Ini dari sini ya, saya kasih garis deh biar nggak bingung. Ini usaha, kita tulis di usahanya ini. Nah, nanti dia di sini. Nah, gitu ya. Kilogram meter kuadrat second pangkat min 2, terus waktunya T-nya. Waktu itu satuannya second juga ya, second, sama dengan kilogram meter pangkat 2 S pangkat min 2 dikali S. S ini menyimpan angka 1. Kalau perkalian berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti di sini S min 2 ditambah 1. Berapa itu? Min 1 ya. Berarti kilogram meter kuadrat second pangkat min 1. Kalau dimensinya berarti M L pangkat 2 T pangkat min 1. Ini dimensi, ini satuan dari daya. Lanjut lagi, momentum, ini yang terakhir ya. Momentum ini simbolnya sama dengan tekanan dan daya, tapi dia kecil P-nya. Jadi kalau ini tekanan P-nya besar, daya P-nya besar. Kalau momentum P-nya kecil. Momentum punya rumus massa kali kecepatan. Massa itu satuannya kilogram, kecepatan itu satuannya meter per second atau meter second pangkat min 1, sehingga dimensinya jadinya M L T pangkat min 1. Selesai, ini dimensi dari momentum, ini satuan dari momentum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube AI Intensif atau di Instagram ai.intensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.